Al-haqiqatu hakikat. Arti hakikat itu sebenar-benarnya lah. Kita dibagi kepada berapa nih? 5 lah. Mending dihendak ditambah, kalau jadi ditambah 4 lah. Kelawasan. Ini kalau orang ingin tahu sebenar-benar hakikat lah. Kalau kadang-kadang mencai, ini jarum alim, orang tua ahli bahasa, hidup 5 tahun di Mekah. Kadang-kadang guru kadang sampai ke bahasa-bahasa ini. Nah, jadi akibatnya ya sangka kada benar jadinya, karena kada mendalami bahasa itu nalah. Bahasanya jangan bujur, belum tentu bujur lagi. Ini kalau menurut pandangan mu'alim syukur kan. Nah, kemudian yang dimaksud dalam hakikat, pertama hakikatul asya, artinya sebenar-benar sesuatu. Kalau arti sesuatu selain Allah itu sesuatu apapun yang ada di antara langit dan itu artinya hakikatul asya artinya. Jadi yang dimaksud dengan hakikatul asya singkatnya aja wa nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semacam ini kesimpulan dari hakikatul asya, dari sebenar-benar sesuatu adalah Nur Muhammad. Nah, lihat hadis Nabi apa benar kada? Pasti orang yang tahu rumusnya membenarkan, orang kada tahu bingung jadinya. Mukanya ke sesuatu sesuatu apapun jadinya. Nah, kada asal lagi ngarannya. Jadi puruk marahnya lah. Kalau puruk cabang jadi ranting tangkai. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua hakikatul awalim. Bila hendak sama jalan hakikatul asya kan. Cuma ada bahasa ini terbit dari para ulama salafus shalih bahari. Lalu ditenggelamkan hal-hal kayak ini. Kalau kita dapat sekolah kemana-mana jadinya lah. Kalau bingung jadinya. Jadi kalau kita bicarakan kada bingung lagi. Kedua hakikatul awalim, sebenar-benar sekalian alam. Awalim ini jamak dari alamun. Lamun kan alam aja, awalim. Sekalian alam, alam jas, pokoknya semua sekalian alam. Alam ini banyak loh dihitung, kada mampu kita menulisnya. Nah, yang dimaksud dengan hakikatul awalim wa nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini nenggana-gananya nih. Ini artinya nenggana-gana aja malam syukur. Ini harus kita bisa mempercempit sampai ke dada kita. Memang ada kita lah, mustahil kita ada. Kita ini pada hakikat kada ada. Kalau dalam ilmu tauhid, ini Adam ini ilmu tauhidnya. Dalam ilmu tauhid, ma bainal adamaini adamun. Barang yang di antara dua tidak ada, hukumnya sama dengan kada ada. Seperti kayak kita ini, nah asalnya kita ini tidak ada, jangan perkawinan ada kita. Satu saat kada ada, kayak aku nih nah, ingat aja berapa tahun makan datang kada ada lagi, cari lagi bapak mencari kamu di dalam tanah yang maliban dari. Ini bukti bahwa kita itu kada ada kena. Jadi barang yang di antara dua kada ada hukumnya sama dengan kada ada. Paling almarhum ya kan. Ini dalam ilmu tauhid, tauhid itu kada kau dibuang juga kan. Nah, itu bukti nyata. Jadi yang kedua hakikatul awalim, sebenar-benar sekalian alam apapun bentuknya lah. Cair kada cair, baku kah, gawang kah. Ini gawang karena jangan lembur di Banjarbaru. Gawang ini bukan olahan Allah Ta'ala aja. Sampai ke Martapura waktu itu. Jadi arwah Guru Salim Ma'ruf menjelaskan nangaran
Ma khalaqas samawati wa ardh, mimnya itu mim lil mausul. Lil akil wa ghairil akil maksudnya. Yang berakal, yang kada berakal, yang terlihat atau kada terlihat. Nah itu sama. Diciptakan Tuhan juga adanya. Nah itu kisah malam. Jadi orang kalau kada melihat emaknya itu, lalu bisa mengatakan bahwa gawang dia ada terjadi ulama di Banjar tuh. Abdullah Gawang katanya. Abdullah Gawang. Guru juga, guru tauhid. Nah, ini sudah dikatakan tadi akil wa ghair akil, jamid wa ghair jamid. Nambah akal atau kada bakal. Nah, kemudian baku atau boku. Terlihat atau kada terlihat. Semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikatakan kada diciptakan bisa berkafiran, seakan-akan Tuhan kada kuasa lah. Nah, angin ke kiri ke kanan kuluk, ke utara ya kok kencang. Habis sudah. Yang ketiga hakikatul insan, ini balus sudah nih. Ini ke diri jadinya. Ya Allah. Apa arti hakikatul insan? Sebenar-benar insan, sebenar-benar manusia. Manusia kan terbentuk daripada jasmani lawan. Nah, sebenar-benar manusia atau sebenar-benar insan, bahasa Arabnya hakikatul insan. Menurut Nabi ini bukan berpendapat. Huwa nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini aja pan asal ada ya Allah. Men kita terjemahkan daripada itu kita kan keluar daripada asal. Jadi guru sumpul ada sebenarnya dapat kalau kata kembali kepada asal kan gitu ceritanya tuh nah. Anak kedua apa keberapa? Keempat lah. Ini halus lagi hakikat roh. Ini awak nih gana apa daruh yuk. Soalnya anda kan di dalam badannya. Halus yang sedikit. Jadi kita halus. Tapi halus juga kan pada badan kan. Hakikat roh sebenar-benar roh. Menurut Nabi juga. Benar-benar roh wa nuru Muhammadin. Ini kita supaya jangan keluar dari asal. Nah. Dan yang terakhir haqaiqul haqaiq. Arti dari haqaiqul haqaiq sebenar-benar dari segala yang benar. Haqaiqul haqaiq ngarannya sebenar-benar dari segala yang benar. Sama ya Muhammad di dua. Nah. Ini supaya rumusnya kembali kepada asal. Nah, ini sebenar-benar dari segala yang benar. Bila lain daripada ini ada bebenaran aja. Keadilan Tuhan aja, kasih sayang Tuhan aja kepada semua hambanya. Nah jadi yang dimaksud haqaiqul haqaiq ini kop nih. Sebenar-benar dari segala yang benar satu wajahnya Nur Muhammad. Keresmian alamnya daripada Nur Muhammad. Pusatkan ya pikiran menurut hadis Nabi. Pasti terjawab dan kesemuan sekalian alam daripada Nur. Maknanya haqaiqul haqaiq. Kalau kada kayak itu kada benar diri. Bila kada benar, maulah sampai kembali kehadiran diri Tuhan. Kada benar. Tinggal lagi karena amalia aja lagi. Membantu kita bisa sampai ke hadirat Tuhan. Nah sekira-kira amalia lawan diri. Nah amalia pun gawian. Karena amalia aja belum tentu amalia kita menjamin kan. Nah ini pentingnya mengetahui hakikat. Hakikat ada 5 lah. Tuh. Aku minta pulang ulik mangga hikam. Aku disuruh dokter banyak jangan menguras tenaga. Jadi bila baca ini kan menguras tenaga nih. Ya namanya. Kok tadi lama hikam berabah nih tamu ada dari di Merabahan kaduk hadapi nih. Bahasa Melayu berabah dulu. Anyut kepala aku.
Ada tamu kok, si Rudi kakaknya Imis. Orang ngotot duluan itu rajin, jadi aku pusing apa. Mengototan di awal kalau Rudi itu. Orang cerewet. Dengaran tamu hadap aja, ya pusing aku. Ini ada 5 nih. Itu yang dikatakan al-hakikat. Jadi maksud hakikat yang 5 macam, kan tujuannya hanya Nur Muhammad saja. Ini menurut Nabi, bukan menurut pendapat. Al-hakikatu asun. Nah. Berarti maksud dari hakikat kan Nur Muhammad nih. Nur Muhammad kan sebenar-benar diri kita, apakah di jasmani atau rono amun lain daripada Nur Muhammad kan benar jadi mualim. Jadi cocok aja kalau Sidin meninggal. Kalau di Banjar tuh di Banjar tuh kada mungkin kita bebanyu. Karena Banjarmasin di bawah laut. Dari segala sumber ngrok. Kalau menurut informasi lah Karing bawah rum. Jangan heran nih kan, kemarin digambut apa nih? Digambut. Karena terlambat nih bagian berikan nih bagian si Halim nih lawan si Didi nih bawa mobil ke Tangkisung karena kurang beroh mendapat aku di hotel. Itulah kalau orang beroh tadi. Gambut kan terlambat ke pasien orang ada di gambut. Jadi ada sekretaris DPR pensiunan rumah di Banjarbaru. Petate lawan orang anunya. Lawan orang berau teh petate. Aku kan madep ini di sini nah itu nah. Sambil benak aku. Tentang pelajaran orang sudah berikan dan beberapa orang lagi lah. Ulun gure alhamdulillah. Ada apa Joko? Ini orang Tanjung nih. Abahnya ini meninggal. Ya. Sayanya lawan aku nih orang Bro lawan Ustaz Syahid kawannya Haji Maki kan. Datang ke Dantara Banjarbaru Tanjung Mahalara juga ya. Saklik sampai baik ke sana. Di sana aja bingung, di sana aja bingung. Inya melihat gitu. Melihatnya kayak itu juga. Duduk bakodinahnya. Kesimpulannya dipandangnya kuitannya dengan Nur Muhammad. Berubah baik putih kuning abah menangis di depan aku. Apa ada orang beronkam dan takutan banal dan aku kalau bukan aku yang bercerita. Kalau aku bercerita orang bisa kada percaya. Kalau yang sendiri mendengar itu urusan ini orang kan namanya sahakan. Apa ya kan sejuta setengah aku dibari nyombe acik kong ngaji kan. Kehimuannya dapat ilmu dari aku ya kan. Aku bukan minta lawan orang. Cuma orang kehimungan mendengar menambah keyakinannya. Ada cair pada kau aku bayar dokter ya. Putih kuning bayi bawa skuter nangis aja dapat apa. Orang berono mendampingi apa ya mendengarkan hijanya. Aku kada boleh yang lain boleh kan sudah ya Allah. Pagi ku bayat bolehnya kancang-kantong alhamdulillah juga rezeki aku. Kehimungan aja orang. Cagar selamatnya apa? Dia kan. Nah ini yang dimaksud al-hakikat tuh. Kembali kita kepada asa. Supaya hakikat benar apa yang benar diri kita. Apakah di jasmani lawan rahasianya kada lain itu. Melindah daripada dan lain daripada itu pada hantu rahasianya lagi. Jangan almarhum guru jannah. Amun diri sini lain daripada orang mat hantu rahasianya sini itu aja tegas sini itu benar. Ini kalau orang Bali belakatan. Orang Bahari ini ditagih dakatan gak ada turun lagi ya kalau.
Nah, hanya boleh pulang. Ingatkan yang dimaksud dengan hakikat adalah sebenar-benar diri apakah diri jasmani atau ini. Sebenar-benar diri ini menurut Nabi jangan menurut pendapat. Karena pendapat ini dari ulama. Ulama itu kan bukan nabi nih, bukan rasul. Karena ujian Nabi tidak ada nabi dan tidak ada rasul sudahku. Jadi ulama ini hanya menjelaskan, menerangkan supaya kita mengerti dan paham. Al hakikatu aslun, ya. Ini aslun. Hakikat asal. Asal apa? Aslun nafsi. Nah. Nur Muhammad itu aslun nafsi, asal diri. Asal diri kita. Apakah jismi atau rohani. Ini menurut Nabi bukan berpendapat. Ya silahkan guru menjelaskan nama-nama aku kena percaya. Aku sampai bodoh. Anu minu kama amanat subha. Allah Pak Allah innahum humusubha. Jangan kita beriman seperti orang yang bodoh. Percaya, dia percaya. Aku aja mundang jauh. Silahkan. Ini hak asasi manusia. Aku kada, silahkan aja. Di kaminya, di herainya kita di sini. Apa sih manfaatnya tadi? Aku ini bukan guru di sini. Kebanjar kemana-mana. Ini dihadapi guru kan S3, S4 karena begayaan. Karena memahami terbuka pikiran. Nah ini yang penting non kita. Jadi hakikat itu asal diri apakah di jasmani karena diri ada dua. Jasmani lawan. Nah hanya sambungannya. Semuanya wa aslun nafsi jar. Asa diri apakah jasmani rohani bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan yang suci wa bijati syarifah dan dengan diri yang mulia. Ini kita bicarakan apa yang dimaksud diri yang suci, apa yang dimaksud diri yang mulia. Jangan 40 tahun berapa aku di belakang Hotel Rahman ya. Di samping rumah kami barak 10. Tuh barak iparnya Raden sana tuh. Barak Aruhadiman. Ada Habib tuh Habib. Di barak itu mondeknya disewakan orang olah. Ini orang pasar datangnya kan. Bawaan datangan Habibna, bejintingan orang Banjar, apa isinya Allah alam. Kan ada jauh mak, depan rumah aja lama kebeserong sedikit tuh. Termasuk Tuhan Haji Ridwan Salani, nama kantor agama. Suruh Badar, tuh sepupulon si ada itu. Badarudin namanya kesuruh. Dar jok 4 ikan pesan nadar. Tempatnya belajar. Bijajah lawan si Habib tadi. Apa yang diajajahkan oleh si Habib tadi? Jatal bukan dasarnya. Dijajakan. Nangaran Habib
Nah dilajari orang dungu juga, terus dungu kakak buat berjaya. Aduh ya Allah. Aku kan hendak mau urusan orang. Kehendak orang jangan mantam-mantam aku ya. Ini bilang di pelanggaran ini mantam-mantam kapan dihantam aku mesti pesenten ini mesti menjadi mantam ada apa bisi? Yo betapan bisi apanya? Pinapa ianya? Kan kalau sadar berpikir jangan kayak itu ya Allah. Ini gue di pelanggaran ini aja kelimut di pelanggaran ini. Pelanggaran ini orang lingkupnya kecil. Ke Banjar kan dikantut di orang mana kan di daerah orang mana jangan Banjar kedua ini ke sana ya Allah. Apaan jadinya? Ini nah. Kayak apa cara kita mendongkrak? Kan gitu berpikir kita dengan ilmu. Maka ada dengan ilmu ada harapan jalan. Di sini orang kada ada pesantren di sini jadi terlihat kada bisa membedakan nahak kalau kada nahak. Inggih pun tahu padahal ada salah. Najatul Muqaddasan ini najatul Muqaddasan. Artinya diri Tuhan yang suci. Coba lihat zat itu ngaran Tuhan lah lain. Ngaran Nabi lah lain. Itu bahasa pengarang kitab. Kemudian yang kedua Muqaddasah, memang artinya suci, tapi kan bukan ngaran Tuhan, bukan juga ngaran. Ini pengarang bahasa pengarang kitab. Zatul Muqaddasah kada berpahala nih, bisa sahabat juga. Karena kada dibuang ngaran Tuhan ngaran Nabi. Ini Nabi jajakan aku lihat takandanya kada berguru aku. Aku membawa bisa aja anak mencari murid. Aku kan mencari murid. Siapa belajar, aku terima. Maling ke belajar, aku terima. Jangan orang sembahyang kamu. Umar kan marah sampai meninggalnya kada belajar lagi. Kan ada urusan aku. Teman membadar sepupu si itu Raden tuh nanti buncu tuh sepupunya tuh. Nah sekarang yang kedua, jatuh saripah. Zat ini bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Syarifah juga bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Artinya diri yang mulia. Jadi maksud dengan Zatul Muqaddasah ini, nah ini namaku Zatul Muqaddasah, ya nur zat. Nah, nur zat ini artinya nur diri bagi Tuhan kayak itu tuh. Nur zat dua kalimat, ya kan? Nah mana kita ambil yang asal. Kembali kepada asal. Nah asal nur ngaran Tuhan. Jadi malam syukur. Yang memberikan nama Tuhan siapa ya? Tuhan sendiri, ya kan? Jadi zat ini bikinan ulahan. Kalau Muhammadiyah madakan bid'ah. Kan kayak itu ya Allah. Jadi yang dimaksud diri Tuhan yang suci ya nur. Sekarang yang kedua, yang dimaksud diri namanya ya Muhammad. Mujmal pada martabat wahdah. Itu caranya tuh. Ini kita senyum mujmal. Pil wahdah. Ini kalau bahasa Arab ini. Disimpunkan pada martabat wahdah. Ya Nur Muhammad. Nah. Jadi Nur diri Tuhan yang suci. Muhammad diri Nabi nang. Asal diri kita lawan diri Tuhan, diri Nabi. Bahasa Nabi ya Nur Muhammad. Kita kembali kepada asal tadi. Ada orang Jakarta datang berdua kamari. Kada salah. Menepon salah. Orang Jakarta nepon. Rupanya ini memperhatikan yang dibuat kiriman ini diperhatikannya lah. Pak Kiai ada apa? Saya dari Jakarta Pak Kiai. Ya, ada apa ya? Bagaimana maksud tajalli dan zuhur? Nah, ini pertanyaan kan. Ini pertanyaan orang berilmu nih. Ini pertanyaan orang yang hobi ilmu pengetahuan. Pertanyaannya bagaimana ini maksud dengan tajalli dan zuhur? Itu rasanya kan mana?
Ini Jakarta kan dibicarakan orang kan. Jadi Jarqut, tajalli dan zuhur ada dua. Kalau bahasa orang-orang sufi kan martabat tajalli dan zuhur. Bertambah martabat. Kalau bahasa kita kan martabat tajalli dan zuhur. Martabat tajalli dan zuhur terbagi kepada dua. Satu, tajalli dan zuhur. Nah, kemarin jelas pada hakikat. Nah, ini yang pertama. Kedua, tajalli dan zuhur pada makrifat. Panjang kan menjelaskan. Karena kalau kada dijelaskan yang kayak ini, karena kalau kada sinkron jadinya. Jadi tajalli dan zuhur ini terbagi kepada dua. Pertama, tajalli dan zuhur pada hakikat. Yang kedua, tajalli dan zuhur pada makrifat. Tajalli dan zuhur pada hakikat. Ini tentang alam hakikat. Ini masalah-masalah hakikat. Berarti alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta, alam hakikatnya artinya. Waktu sama bi alami ta'in awal. Dinamakan dengan alam ta'in awal. Ini yang dikatakan martabat tajalli dan zuhur pada hakikat. Ingatkan alamnya alam hakikat. Alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta itu alam hakikat caranya. Alam ta'in awal, orang kenyataan yang pertama, karena yang lain belum ada. Apa nang nyata yang pertama yang terlihat oleh Nabi kan hanya Nur Muhammad aja nih. Itu ngarannya alam ta'in awal. Atau alam hakikat. Alam sebelum ada alam semesta, atau kadang ngali alam Nur Muhammad derajat sudah, yang lain belum ada. Kan nyaman nih. Ini ngarannya martabat tajalli dan zuhur pada hakikat nangju. Nah, nampak pada hakikat yang terlihat oleh Nabi kan hanya Nur Muhammad aja. Alam ini kada terlihat oleh Nabi kita. Jadi ketika Nabi kita lahir malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, mata Nabi ini ke langit. Yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad saja. Nah, Nabi kadang melihat alam semesta. Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Asiyah, bunda Nabi kadang terlihat. Nabi yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad saja. Jadi jangan arwah malam syukur, alam ini dinamakan dengan alam saun. Sejenis kayak embun. Di ketika Jabir bertanya, dikatakan Nabi itu asal yang ada. Dan engkau itu asalnya, hei Jabir. Nah, ini ngarannya tajalli dan zuhur pada hakikatnya. Apa ceritanya? Tadi sudah dijelaskan bahwa diri orang itu nur. Orang dulu mengatakannya nurjat. Ya kan, orang dulu mengatakan nurjat supaya paham. Supaya paham. Ya paham, iya kan. Kamu belajar kada paham. Kada paham, kada pas jadinya. Aku ini tamat Darussalam tahun 73. Kita kan ini malam syukur. Diri Tuhan apa sih? Oh, sambat kenapa tamat Darussalam tauhid semua belajar. Mulai homsatun matun, jangan dari dunia lagi. Ayo nyambut punya. Nah, sampai dasuki ya lah. Maka aku hafalkan dulu. Ini kata pihak kenapa pusing kepala menghafal kayak itu ini kan. Hendak nang fen-fennya aja ya oleh. Kada sanggup otak. Jadi beliau bertakut jarakku jat wajib wujud apalagi sih. Jarakku jat mutlak apalagi. Jat laisa apalagi nurjat. Nah, ini yang diambil sih. Nah. Nurjat artinya nur diri bagi Tuhan yang kita ambil nah asal. Ya nur. Nur ngaran Tuhan memberikan nama Tuhan sendiri. Ini masalah tajalli.
Apa sih arti tajalli bernampak? Di ketika Sayyidina Jabir datang kepada Nabi, baginda Rasul berikan tahu kepada hamba apa yang mula-mula sebelum ada alam semesta gitu aja nih. Tuhan bertajalli, Tuhan bertajalli bernampak kepada siapa? Bertajalli kepada Muhammad, bukan kepada yang lain. Kalau bahasa Banjarnya beandak, beandak Tuhan. Tuhan berandak kepada Muhammad yang menjadi Nur Muhammad itu. Ternyata Muhammad itu asal diri kita. Yang gitu. Bukan bertajalli kepada yang lain. Kalau orang mengatakan bertajalli kepada yang lain, bohong itu. Kalau bohong, ada tahu kisah. Kan gitu ceritanya toh. Ngarannya tajalli dan zuhur pada hakikat. Tajalli mengatakan menyata. Atau berandak kepada siapa ternyata berandak kepada Muhammad, itu yang jadi Nabi katakan Nur Muhammad. Ternyata Muhammad sebenar-benar diri kita, apakah jismani atau rohani. Zuhur ini artinya ini kan tajalli. Tajalli ini bernampak. Zuhur juga artinya bernampak juga. Tapi maksud dengan zuhur azharan Nabi. Bisa nih ala Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Azhar Nabi ini Nabi jahirkan dengan lisan, Nabi ucapkan dengan lisan. Ya Allah. Kepada Sayyidina Jabir, karena Jabir yang bertanya, zuhur ngarannya. Amun sada zuhur terdengar oleh kita, yakini ya rasakan lagi ya kalau zuhur katanya, artinya di ketika Sayyidina Jabir bertanya kepada Nabi, Nabi padahkan ya, Nabi ucapkan lisan. Di ketika Sayyidina Jabir bertakon, Nabi berana ya ja. Apa nanti dibawa Nabi dibawa Sayyidina Jabir boleh? ada. Berana aja Nabi bertakon. Sayyidina Jabir bertakon berana aja. Ada pekulihan Jabir boleh. Itu jadi dijahirkan ngarnya mutabat tajalli dan zuhur pada alam sebelum ada alam semesta itu jangan nampak lawan zuhur. Nah, kedua tajalli dan zuhur pada ma'rifat. Pengertiannya tajalli zuhur. Nah, kayak apa yang dimaksud tajalli dan zuhur pada ma'rifat? Nah, ma'rifat itu ma'rifatullah kan, mengenal Allah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam di dunia ini hanya dengan Siti Hawa kegelisahan, kedukaan nih silih berganti aja nih. Artinya ada ketenangan lah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tuhan nyatakan dirinya. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Adam. Bisikir Aisyar ini di bawah susu kirinya. Hanya Nabi Adam tenang. Nah ini ngarannya tajalli zuhur pada ma'rifat. Karena adanya ma'rifat di dalam dunia ini. Kenapa gurunya di alam dunia ini ma'rifat? Adanya ma'rifat. Dari kesana. Menurut Nabi kan mula-mula ada Nur Muhammad nih. Dari Muhammad dijadikan alam semesta, dijadikan langit dan bumi. Kemudian Tuhan ciptakan penghuni langit, para malaikat. Baru diciptakan Tuhan manusia sebagai penghuni bumi. Baru Tuhan berikan tahu namanya kepada manusia. Mulai dari Allah sampai sabur. Dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Siapa yang beri nama? Bukan Nabi, ulama. Kan gitu nah. Jadi guru sumpah ada sempurna ma'rifat sebelum mengenal asal gitu aja sudah ya Allah. Apa benar-benar kena asal diri kita, diri Tuhan, diri Nabi, bahasa Nabi Nur Muhammad. Tadi dulu hakikat pada ma'rifat yang benarnya kan. Nah barulah diciptakan syariat untuk kita supaya berwudu sembahyang untuk gue kan sekarang ada wuduan kita sembahyangan tongot
kada membasuh-basuh muka, kada basuh tangan ya lah. Maka diatur basuh behara supaya bersih kan bagus syariatnya sekalinya bersih awak. Nu kada bersembayang awak tu kalau garing nak mati bau belum dimandi lagi mah apa hibak lo najis ya awak. Jadi bagus Tuhan matur ngaran Tuhan matur kada kau dilawannya lah untuk kepentingan kita juga. Nah ini ngarannya martabat tajalli dan juhur pada Nah, begitu juga Tuhan nyatakan dirinya kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh dengan menampakkan namanya Allah di bawah susu kanan. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Musa di atas susu kiri. Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi Isa dengan menampakkan namanya Allah di tengah-tengah dada. Tuhan menyatakan dirinya dan menampakkan namanya kepada Nabi kita pada ketika Nabi kita lahir fi wasis sadri dengan menampakkan namanya Allah di tengah-tengah dada. Yang benarnya nang mutabar ada 5 lataif aja. Ada yang 7. Dalam benar 7 lah. Ini lagi pemulaan aku dipuntun. Ada guru tasawuf kan. 7. Nama amalakan bapasung. Bapasung. Super doses. Diulah-ulah. Ini Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, lawan Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi kita. Amun kanam kepada siapa? Tuhan menyatakan dirinya tadi. Yang ngaranya latifatu qaul jasad, sikun Allah. Atau kada panas lah kan. Bungung yang guru pelangkara ini nang jemaahnya aku juga belajar. Gurunya ngerti nahul sorok dia kan melajarin gitu. Kasihan orang. Aku dipuntun, tapi aku kada hak asasinya aku beranainya ada belajar aku kalau. Panas kan. Ngaranya latifatu qaul jasad di kemana Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi Nuh Azmi sini aja lah. Rukun. Kan kayak itulah. Jangan diulah-ulah. Satu terakhir. Latifatu qaul nafsi di otak. Ini apa bawalah lah semalam. Aji ini kan guru ini malam. Kok pasti Mekah ya. Tapi 4 pengajian aku imbian tata yatim. Jadi kutulisakan mendulangnya ka anu tuh nah. Kayak karimpangi mendulang, gantungnya di lampau. Ngali malati patoka bina di sini nah. Ondoannya polakan ya. Jadi di kerimpang ini ada ustadz pesantren dari Jawa mendulang juga ke sana. Depannya bak kawan-kawan kalau belang ke lampau haji nih. Loh, kenapa kamu 5 latifatu? 5 latifatu. Apa 5 latifatu qalbi aja enggak 7 ya? Kan ada yang 11 ya. Tidak harap Ustaz Ibu kok. Saya harus ketemu dengan Ustaz kamu ya. Boleh haji diumpatinya. Sampai ke rumahku belakang tenaman. Kok kenapa Ustaz 5 saja? Saya tahu 7. 11 juga tahu saya. Tapi nanti begini, oh iya Ustaz ini bu, ini penyampaiannya. Kelebihan diulah-ulah aja. Maaf Ustaz, betul Ustaz teman-teman saya. Nah makanya kamu jangan macam-macam dengan saya. Baru aku tampar dia ke sana. Penyampaiannya jelas. Tuhan nyatakan dengan nabi-nabi bukan dengan yang lain. Ini ngarannya sopardoses. Obat berdasarkan pada dosa kan ada di Banjar di kampung ini sopardoses. Tangan di uang sangda. Banyak obat. Berapa bulan di rumah sakit memulihkan bahasa Yohan sopardoses. Baik ada mati. Bisa kan masukkan jin bisa juga kan. Nah ini yang dimaksudkan martabat tajalli dan juhur pada hakikat dan nang aman tajalli dan pada hakikat karena iblis belum ada, jin belum ada. Aman kan? Kalau di dunia jangan melipat ada jin, ada manusia, ada jin, ada roh halus sih bisa masuk. Kalau kita kembali ke hakikat aman, selamat dari segala godaan. Nah, berikutnya lah judul kita tadi apa?
Jadi al-hakikatu aslun nafsi lah. Kan maksud hakikat Nur Muhammad, arti hakikat kan sebenar-benar diri lah. Sebenar-benar diri apakah jismani atau rohani. Masalahnya masalah hakikat, berarti pada hakikat adalah daripada Nur Muhammad. Jadi kesimpulannya hakikat maksud Nur Muhammad aslun nafsi itu asal diri. Jadi kalau asal diri selain dari itu kada benar tuh. Ini menurut Nabi ngarannya tasawuf muhakkikin. Ini tasawuf ada 4, tasawuf syar'iin, tasawuf mutakalimin, tasawuf mutasawwifin, terakhir tasawuf muhakkikin. Tasawuf muhakkikin tasawuf yang sebenarnya karena berdasarkan hadis dan jadi hakikat asal diri Nur Muhammad itu asal diri, wa asul nafsi asal diri dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Harus asal diri kita dengan diri Tuhan, diri Nabi. Tapi kita bukan Tuhan, bukan Nabi. Jangan mengaku Tuhan, jangan mengaku Nabi. Mengaku Nabi kan disalahkan orang. Karena sudah jelas tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Oleh karena itu kitab kedua mengarani serantang seruntung. Maksudnya serantang seruntung lawan Tuhan lawan Nabi. Lalu zikir selawat, berjalan dan guna jalan. Zikir selawat, duduk zikir selawat, biar beraneng itu aja guna jalan bati-bati. Itu istilah bahasa Sidin. Kemudian al-hakikatu aslul ulum. Ini kayak gini. Hakikat ini sebenar-benar diri Nur Muhammad. Aslul ulum asal segala ilmu nih. Jadi ilmu ini sumber dari situ. Manusia belum ada apa lagi yang lagi. Asalnya itu alam belum ada yang lain. Jadi Nur Muhammad nih aslul ulum asal segala ilmu, sumber ilmu itu dari situ asalnya. Kan dari Nabi Muhammad kan Rasulullah kan utusan Allah, sumbernya kan dari Nabi nih. Muhammad itu nama Nabi, Muhammad diri Nabi. Jadi hakikat itu aslul ulum asal segala ilmu. Waktu sama bi ulumul istibaiyah dinamakan ilmu yang terpilih untuk menghubungkan diri lawan diri Tuhan dirina. Ikan calon bupati atau wali kota kada terpilih teungut namun terpilih nah gagah berjalan nah pas sampai pikir di kanan nyolok namun kada terpilih bang teungut ikan terpilih menjadi sebagai hambanya dan kasihnya. Nah ini dikatakan al-hakikatu aslul ulum patu sama bi ulumil is dinamakan dengan ilmu yang terpilih untuk menjadi sebagai kekasih. Nah kemudian berikutnya mana pula wasartun. Nah angkat non sedikit nah. Nah tiplah.
Nah, itu pula hakikat benar-benar diri kita menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad. Sartun ini syarat dikamalin nafsi waruh supaya sempurna diri lawan roh, supaya sempurna jasmani lawan rohani. Wala yuqalu bikamalin nafsi waruh, kada dikatakan sempurna diri jasmani dan rohani idza lam yaltahiqa, apabila tidak ada hubungan jasmani rohani dengan diri Tuhan lawan diri Nabi. Wa yakfi bil pana istighfar, cukup hanya dengan pana dan istighfar aja. Itu kesimpulan. Cuma kada situ sini di akhir ayat itu kita nang jelas sudah kena aman dari segala gangguan. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min sarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min, hubungkanlah dirimu dengan dirinya di siapa sih, di Muhammad. Jika kamu ingin mendapat kemuliaan, hubungkan dirimu dengan kebesaran Nabi di sisi Tuhan. Kalau ingin kamu mendapat kebesaran, itu lihat di dalam syair Burdah. Ada kita nih baca aja ya Allah, baca aja aku kancangan orang dulu paham kada. Ya biar kada baca tapi maksudnya tahu biar guru sompong. Walaupun kita kada membaca Al-Quran, kita mengamalkan isi Al-Quran sambil dalam baca Al-Quran kan. Kayak itu ceritanya tuh. Kemudian wasartun liruji ruh ila hadar, dan syarat agar kembali ruh kita sampai ke hadirat diri Tuhan nang. Ini syarat supaya ruh ini kembali sampai. Ini kan mati ruh kada sampai. Karena kada ada yang ngurusi rohani kembali. Qadir Allah, oke. Sampai atau kada mana ada nang tahunya. Dan ini sampai diterima atau kada tahu juga. Syekh Saman Ahmadani mewariskan ilmu, ngarannya ilmu hakikat. Bagi dia mengamalkan, diperlihatkan kepada Syekh Saman oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya kembali sampai diterima dengan rahmat, dan itu untungnya. Kita kembali kepada ashadirin ya kalau. Nah, itu yang dimaksud al-hakikatu aslun wa syartun. Yang ketiga, syarat supaya orang kasih sayang. Orang supaya orang jangan di hadapan bebinian kasih sayang, bibin datang minta kawin ini ribut pulang di rumah ya Pak. Nah, hanya terakhir wahadun, jadi ada manggah al-hakikatu nah. Al-hakikatu hadun ya. Nah yo, hakikatu hadun ini terakhir ya. Hakikatu ada batasan. Sampai waktu sembahyang, kebatasan kita jangan tapi kada sembahyang. Lapar makan, haus minum, ini batasan. Ini dari peninggalan saya sama aku catat dari mualim sekolah kitab sini nah. Makanya payu kitab ini banyak orang yang mengajarkan kitab aku. Menarik aja, menarik aja sekolah dihimat jalan. Oleh Anda belajar. Cuma aku sendiri mengembangkan kayak apa supaya orang paham itu aja. Nah, kira-kira sampai di sini lah kita sambung lagi kan lah. Mudah-mudahan manfaatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana baik asy syaratul mustaqim syaratul la rahmanir rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi malam tanu alim nama yang fauna rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu awalnya halus lah. Bisa kan jadi kita Sabtu tuh orang gambut 2 buah mobil, 2 buah bis jaran. Mana kena kok? Mana anda kanu? Terjanji aku menghadiri haul di pemangkih. Sabtu dia kerancakannya lah. Ternyata lah
polemik.